Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat kan? Semangat belajar ya. Nah oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Hakim, ketua kelas kita ya, siapkan dulu kelasnya, baru kita mulai pembelajaran. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Semangat belajar? Belum kita belajar, absen dulu hari ini yang nggak hadir, angkat tangan. Oh, hadir semua, jadi nggak susah absen ya. Memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memotivasi diri kita sendiri. Menurut kalian, penting tidak pendidikan itu? Penting. Untuk apa kira-kira pendidikan itu? Iya, untuk masa depan yang cerah. Ya, tanpa pendidikan, semua itu jadi nol. Jadi semangat belajar hari ini? Oke, mari kita lanjut. Halaman berapa tadi kita? 63. Halaman 63. Mengenai apa sekarang? Iya, potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Nah, tentunya sumber daya alam itu kemarin sudah kita pelajari. Masih ingat? Masih. Jadi kira-kira apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Iya, segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat kita manfaatkan. Sekarang kita memasuki potensi persebaran sumber daya alam Indonesia. Yaitu di sini Ibu materi kita hari ini persebaran barang tambang. Ya, kemarin udah Ibu bilang sama kalian untuk melakukan apa nak? Persiapan untuk belajar, presentasi kelompok. Sudah disiapkan alat-alat dan bahannya? Nah di sini pertambangan. Kira-kira apa itu sumber daya alam tambang? Minyak bumi. Iya, emas, minyak bumi, batu bara, nikel, apa lagi? Nah, itu semua bisa dimanfaatkan tidak? Bisa. Kalau barang tambang, apakah itu Aldi? Apakah itu sumber daya alam barang tambang dapat diperbaharui atau tidak? Iya, tidak dapat diperbaharui kalau barang tambang, ya. Jangan menung ya Aldi ya. Biasanya yang menung-menung itu sukanya apa nak? Kesambet, ya kan? Nah, lalu kita lihat potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Barang tambangnya nanti ada kita lihat di sini. Nah, sebelum kita melanjutkan, ini ada video pembelajaran mengenai persebaran sumber barang tambang. Nah, dari sini nanti hasil diskusi kalian sesuai dengan tugas dan bahan yang sudah disiapkan. Nanti kalian lanjutkan untuk berdiskusi. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada video persebaran sumber barang tambang. Dengarkan. Disinilah nanti jawabannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai sebaran barang tambang di Indonesia. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi pada pembahasan kali ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah proses gambar apa kira-kira? pembentukan barang tambang, kemudian potensi dan persebaran barang tambang. Ketiga ada eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan. Yang keempat ada reklamasi lokasi pertambangan. Yang kelima ada yang namanya tata kelola pertambangan, dan terakhir ditutup oleh kesimpulan. Indonesia merupakan salah satu
itu negara yang sangat kaya barang tambang, di mana Indonesia menempati urutan kedua sebagai penghasil timah, menempati urutan keempat penghasil tembaga, menempati urutan ketujuh sebagai penghasil emas, dan menempati urutan ke-8 sebagai penghasil batu bara. Selanjutnya, nah di sini untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan teman-teman, nah Itu tambang apa kira-kira? Iya, tambang emas. jadi teman-teman bisa mengutarakan pendapatnya pada kolom komentar. Jadi menurut kalian, apa saja pemanfaatan barang tambang yang ramah lingkungan dan kemudian? Jadi silakan nanti komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan barang tambang. Nah, di sini ada 3, jadi ada yang proses pembentukan bumi dan gas, kemudian ada yang pembentukan batu bara, dan ada proses pembentukan mineral. Yang pertama kita bahas mengenai proses pembentukan minyak bumi dan gas bumi. Nah, jadi minyak bumi dan gas bumi ini terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, kemudian hewan, dan jasad-jasad unik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan. Nah, biasanya nanti dia tertimbunnya bersama dengan lumpur. Waktunya seberapa lama? Waktunya selama jutaan tahun biasanya seperti itu. Nah, lumpur tersebut itu nanti akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa-sisa organisme tadi akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, ya, yaitu batuan yang ada gas alam, kemudian minyak dan air itu nanti akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas itu nanti ada gas alam, sedangkan cairan minyak itu nanti akan mengambang di atas deposit air. Itu adalah proses pembentukan minyak bumi. Selanjutnya, proses terjadinya atau pembentukan batu bara. Nah, jadi yang namanya batu bara ini terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan, di mana batu bara tersebut terbentuk. Nah, jadi batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ. Jadi biasanya terjadi di hutan basah dan berawak. Sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh, nanti langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Itu adalah proses terjadinya batu bara. Yang terakhir, proses terbentuknya mineral. Nah, secara umum, proses pembentukan mineral baik jenis logam maupun non logam dapat terbentuk karena proses mineralisasi yang diakibatkan oleh aktivitas magma, dan mineral ekonomis selain karena aktivitas magma juga dapat dihasilkan dari proses alterasi. Nah, ini gambar mineral ya. Mineral hasil ugalan dari mineral yang telah ada karena suatu faktor. Itu adalah proses terbentuknya mineral. Oke, selanjutnya kita masuk ke potensi dan persebaran barang tambang. Potensi dan persebaran barang tambang. Tentang Pertambangan nomor 11 tahun 1967. Jadi barang tambang atau bahan galian itu nanti dibedakan menjadi 3 golongan. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Kalau golongan A itu nanti biasanya disebut sebagai bahan tambang strategis. Kalau yang B itu nanti termasuk dalam barang
tambang vital. Sedangkan yang C itu nanti barang tambang yang tidak termasuk ke dalam barang tambang A dan B. Barang tambang golongan A jadi meliputi minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, timah putih. Ini adalah golongan A. Selanjutnya barang tambang golongan B meliputi platina, emas, perak, tembaga, besi, intan, belerang, bauksit. Ini ya. Selanjutnya yang terakhir barang tambang golongan C itu nanti meliputi pasir vulkanik, batu andesit, batuan basal, ya, termasuk obsidian, batu granit, marmer, kemudian kaolin, fosfat, gipsum, tangan, biolit, dan pasir basal. Nah, kita masuk ke dalam eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan. Jadi nanti pada tahap pertambangan ramah lingkungan itu nanti ada 2 tahap ya di sini. Ada tahap eksplorasi dan ada tahap eksploitasinya. Nah, tahap eksplorasi itu tahap yang seperti apa ya? Jadi ini nanti eksplorasi itu nanti merupakan awal dari kegiatan sebelum dilakukannya eksploitasi. Nanti bisa dilakukan yang namanya penjelajahan lapangan atau mungkin penelitian seperti itu. Nah, kalau eksploitasi itu nanti pada tahap istilahnya kita ya langsung mengambil atau eksekusinya seperti itu. Itu adalah tahap eksplorasi dan eksploitasi. Nah, berikut merupakan reklamasi lokasi pertambangan. Reklamasi lahan itu nanti harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan penambangan. Kemudian luas lahan yang direklamasi harus sama dengan luas lahan yang dijadikan lokasi penambangan. Yang ketiga, menyelamatkan tanah pucuk atau bagian atas topsoil yang subur. Kemudian mengembalikan atau memperbaiki drainase alami yang rusak, menghilangkan atau memperkecil kandungan bahan beracun bekas tambang sampai ke tingkat yang aman, tentunya misalkan merkurinya itu. Nah, itu. Selanjutnya mengurangi terjadinya erosi pada saat proses reklamasi, melakukan waktu pertambangan. Kemudian pengawasan dan pembinaan itu nanti meliputi atau diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian juga pemerintah daerah atau gubernur. Itu. Oke, baik, setelah kita belajar mengenai sumber daya alam ya, pertambangan ini tadi mulai dari step awal sampai dengan akhir, tibalah kita pada kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama bahwasanya barang tambang adalah bahan yang dijumpai baik berupa unsur kimia, mineral, biji ataupun segala macam batuan. Nah, bahan galian yang terbentuk padat, misalnya emas dan perak, kemudian sedangkan bahan galian yang terbentuk cair itu nanti bisa meliputi minyak bumi, dan bahan galian yang berbentuk gas adalah gas alam. Kesimpulan kedua, pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan lahan dan pencemaran. Maka pengelolaan pertambangan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang disebut pertambangan ramah lingkungan. Oke, sekian materi penjelasan. Oke, see you next time. Nah, itu dia tadi ya, video dari persebaran barang tambang Indonesia. Nah, itu tadi, paham semua kira-kira ya? Sama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, lalu kita lihat di sini, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajaran kita di sini hari ini adalah diharapkan kalian semua ini dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam, ya, sumber pertambangan. Nah, lalu kalau kita lihat di sini tadi ya, itu tadi potensi persebarannya. Lalu di sini ada sumber daya pertambangan. Ya, sumber daya pertambangan tadi contohnya seperti apa? Minyak bumi, emas, batu bara, mineral. Apalagi tadi? Nikel, apalagi tadi katanya?
Logam, iya itu merupakan barang tambang. Ya, nah barang tambang ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, lalu kita lanjutkan dengan diskusi kita hari ini, yaitu membuat peta persebaran sumber barang tambang. Sudah Ibu bilang kemarin print peta buta dari masing-masing kepulauan yang ada di Indonesia. Sudah di print semua? Sudah disiapkan apa yang akan ditempel-tempelkan di peta? Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai untuk diskusi kelompok mengenai persebaran sumber pertambangan. Nah, silahkan dilakukan. Waktu kita berapa ya? 30? 25, 30? 20 menit. Iya. Nah, oke lah. Sesiapnya nanti ya. Maksimal waktu kita 30 menit. Nah, oke. Silahkan laksanakan tugasnya. Kalau tidak tahu, tanya Ibu. Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 2? 3 berarti di sana. 4, 5. Nah, oke. Iya, di kertas polosnya ini lah, kertas polos hitamnya ini. Iya, Bu. Sesuaikan di mana kira-kira. Itu kan peta buta Ibu suruh kan? Nanti dikasih tahu wilayah yang mana. Pertambangan ini beradanya di mana. Ya, minyak, nikel itu termasuk di wilayah mana? Kelompok 1 peta apa? Jawa. Peta Pulau Jawa. Kelompok 2 peta apa? Peta Sumatera. Itu jangan kebalik ya. Mana atas mana bawah coba? Iya itu atas. Gak apa-apa sih sebenarnya. Nanti kan tinggal di apa aja. Kelompok 3 peta apa itu? Peta apa nak? Papua? Papua. Kelompok 4? Kelompok 5 peta apa itu nak? Kalimantan. Nah, ini tinggal kalian garisi mana bagian-bagiannya. Sini udah apa kan udah disediakan. Nah, tinggal lanjut ke sini aja. Di mana kira-kira minyak bumi kalau di Sumatera itu di mana? Medan. Ya, ini kan Pulau Sumatera ini. Kira-kira di mana dia? Aceh. Di sini. Nah, kalau kalian bingung di sininya lihat dari sini. Aceh. Aceh. Selain Aceh di mana lagi? Kerjakan di mana pulaumu? Kamu pulau apa? Pulau Sumatera. Kita di mana? Sumatera. Sumatera kan? Kira-kira di Tanjung Pura ini ada nggak? Ada berapa? Ada. Tapi masih Iya, kayak di kemarin di mana itu? Di daerah Besilam ya? Ah, di situ ada. Mana sosial? iya, woi masih muda minyak. SD di depan kita. Rata-rata kalau wilayah minyak itu daerah pelosok loh. Dia prosesnya terlalu pelosok negeri. Mata siapa? Di situ malah banyak sumber daya alam kan. Kayak di susu, Pangkalan Susu tahu? Tahu. Nah, di situ juga ada. Ini enggak. Dan bahan galian apa kalian? Mana? Setelah itu berarti di sini dia kan. Jangan lupa buat materinya ya. Jangan tempel sur-sur, tempel gambar, lupa materi. Cok.
Tidur, Cok. Ngantuk. Bantulah kawan-kawanmu. Kim. Buat materinya, Kim. Materinya buat di mana, Bu? Nah, nih, kamu cari nih wilayahnya wilayah mana? Di mana minyak bumi, di mana nikel, di mana apalagi? Pokoknya barang tambang di mana kira-kira wilayah Sulawesi ini? Boleh. Iyalah, kita menggunakan HP, silahkan. Sesuai dengan yang disampaikan di video tadi kan? Ini pulau Pahang. Ini dia. Wah, web. Ini dia dari sini. Sometimes. Itu contoh penjelasan. Rapi lah. Sama aja. Kan ada gunting. Nggak punya gunting kami, Bu. Cuma sampai nanti kami rapikan lagi nih, Bu. Itu ada gunting, bukan nggak punya gunting kan? Kayak pasti kan. Nanti kepotong Fatih. Nanti mereng dia jadinya lari dia kayak kamu lari kan? Belok dia. Memang Sari. Nama dia kan memang Sari. Iya, apa tuh nak? Di mana? Ini golongan apa? Iya, ini golongan C. Pinternya. Mana kira-kira golongan C-nya? Di mana? Golongan C ini apa aja? Nitrat. Nitrat kira-kira ada nggak di Papua? Cari tahu dari sini. Kira-kira di Papua ada nitrat, ada platina, ada intan, ada emas, ada banyak di Papua. Di mana kira-kira nanti letakkan. Kalian gunting aja. Kasihkan sedikit buat namanya. Kalau ini kan terlalu besar ini kan. Ini ya juga nih batu apung kira-kira di mana? Marmer. Golongan apa marmer? Boleh dibantu dengan HP kan Ibu bilang? Kalau nggak ini. Iya, tempel di peta. Kalau kebesaran dikecilkan ya. Cari di mana kira-kira itu berasal dari mana. Misalnya kamu tempel apa itu? Di pulau, tengok, lihat dulu. Di Pulau Jawa itu bahan tambangnya itu apa aja? Terus di wilayah mana? Wilayah mana? Indramayu. Terakan, buat namanya. Di mana kira-kira Indramayu itu? Tapi di Indramayu juga ada. Ada banyak. Dikecilkan lagi pun boleh lainnya. Kalau besar kali dia bisa dikecilkan kayak ini, kayak yang kalian print ini kan. Ini kan bisa ambil ininya kecil kan, ini pun bisa diperkecil lagi. Jadi maksudnya, makanya kalian gini dulu, kalian catat dulu di buku kira-kira di Pulau Jawa itu barang tambangnya itu apa aja. Nanti sudah kalian catat, kalian tahu di mana-mana aja, baru tinggal kalian tempel, baru cari peta keseluruhannya. Kita sambil organisir kan? Iya. Ya ada berkat Anda.
Oh boleh. Bu, ini batu bara kan? Iya itu batu bara. Gak pernah nengok orang hafal kalau itu. Emang bara. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ini batu bara kan? Mana? Iya, itu batu bara. Bentar ya. Sini kan gitu. Bu, tapi ini banyak nih kan. Semuanya juga taruh. Kalian yang ngeprint kok nanya ibu gini? Kalian ini Pulau Sumatera, ya kan? Nah jadi kira-kira di Sumatera ini boleh menggunakan HP ibu bilang. Barang tambang apa aja yang ada di Pulau Sumatera, daerahnya mana aja, kalian catat dulu di buku, baru nanti kalian tinggal tempelkan gambar. Oh, berarti misalnya di Pangkalan Susu di Sumatera itu ada apa namanya minyak bumi. Ah, tempelkan di mana itu Pangkalan Susu. Tempelkan minyak buminya, buat namanya di situ. Apa tadi? Nah, ini golongan tambang C. Kira-kira ada nggak golongan tambang C di Papua? Golongan C-nya. Golongan A-nya tadi kan seperti minyak bumi kan? Kira-kira di Papua ada nggak minyak bumi? Ada. Di wilayah mana kira-kira? Buat namanya nanti tempelkan. Seperti yang Ibu bilang, catat dulu Papua tuh ada nggak barang tambangnya? Di mana-mana aja. Udah dibuat nanti namanya, daerah wilayahnya, baru kalian tempel. Yang ada di sini baru kalian tempel. Nah, udah dapat? Sulawesi, kira-kira barang tambangnya apa-apa aja? Di wilayah mana aja? Dicatat dulu, baru nanti tinggal tempel. Jadi nggak repot. Pokoknya aja barang tambang yang ada di Sulawesi. Nah ya, yang satu menggunting, yang satu mencari. Kira-kira di Kalimantan ini barang tambangnya apa aja, di wilayah mana aja. Nanti kalau sudah dapat, dicatat dulu nak. Jadi nanti kan mudah kalian tinggal ini. Tinggal apa namanya, bagi-bagikan tempatnya. Apa nih, peta Kalimantan. Sudah ditentukan? Jangan dibuka dulu kalau belum mau ditempel. Ini udah ditempel. Ini apa namanya tempatnya? Ditulis. Di mana itu? Nah iya, nanti apa yang kalian tempelkan di sini, ya kan? Kalian buat materinya, baru kalian jelaskan contoh barang tambang yang ada di Pulau Jawa.
Cari barang tambang apanya dulu. Ngelem-ngelem, ngelem apa? Ini asal. Ini langsung dapet. Kasih nama terus di situ nggak apa-apa. Jadi nanti nggak bingung. Kalin tadi kalin. Pakai kecamatannya juga, Bu. Hmm? Pakai kecamatannya juga. Wilayahnya aja kira-kira berada di mana. Misalnya Papua Barat, Kalimantan Timur daerah mana gitu. Ini kayak iklan gunting aja lah biar cantik. Tapi nggak apa-apa lah ya. Udah. Kenapa di menung aja dari tadi di? Jangan cari ininya, carinya nah ini kan langsung dapat dia. Ini kan ininya dapat nih. Jawa Tengah bagian mana? Tinggal kamu buka kan nampak semua. Kalau dari gambar bingung nanti kalian nyarinya. Kalian yang ngeprint, kalian yang bingung. Jawa Tengah di mana? Baru yang lain boleh buka ini apa namanya? Peta Jawa Tengah. Peta Jawa, Pulau Jawa, mana Jawa Tengah, mana Jawa Timur, mana Jawa Barat. Buat nama ininya ya, barang tambang apa yang dihasilkan di situ.
habis ini jam. Ada yang masih bingung? Kenapa deh? Bingung deh? Aldi kenapa kok menung aja Aldi? Sakit apa? Oh, ya Allah. Mudah kan? Kalau udah kayak gitu mudah, tinggal tempel. Nggak bingung kalian nyarinya. Kalau dua gini Bu, salah satu aja. Kalau bisa dua ditempelkan dua, tapi kalau nggak buat dua, satu juga bisa. Bisa lah itu dua. Cil, di mana itu? Di daerah mana? Ya buat gitu. Lo di sini. Kalau barang sama Kalsel. Ini tuh jauh. Satu aja. Nanti buat tanda panah ya. Ini wilayah mana? Biar kalian enak menjelaskannya. Tergantung waktunya. Boleh. Sembilan 9.30 bisa ya selesai. Ntar lagi habis nih jam kita nih jam 10. Apa itu? Ini pasir kuarsa. Kenapa? Nggak ada double tip loh. Gak ada ya? Double tip.
Kalian bantu cari, nggak apa-apa buka HP-nya untuk cari ininya, bagian-bagian mananya. Itu batu bara, tambang batu bara berada di mana di Kalimantan? Kalimantan mana? Cari apa, Nak? Loh, masa iya hilang? Itu bukan itu, yang di bawah. Itu ada yang kecil tuh bukan? Tadi udah digunting. Ah, iya kali kalian yang bisa hilang. Enggak apa. Yang penting tampilannya yang baik. Hasil karyanya harus baik. Tampilan juga harus lebih oke. Udah. Udah siap? Oke ya, tunggu kawannya ya. Sikit aja lagi katanya. Udah.
nih tambahin lagi ujungnya kan. Ini apa aja ini di Kalimantan Selatan. Oh, nampak ya. Minyak buminya di Kalimantan Selatan. Iya. Jadi tampilannya nanti harus baik ya. Materinya jangan lupa dibuat. Ini golongan C. Yang kalian bahas. Kelompok berapa nih? Oh iya, kelompok 5 ya. Kelompok 5 persebarannya ya. Siap? Jangan buat, jangan lupa buat namanya. Sulawesi mana? Papua Selatan apa barang tambangnya? Nggak ada. Siap. Dikit lagi nih Bu. Benar lagi Bu. Betul aku. Tadi ini di mana Mas? Tadi. Tuh tadi. Belum. Siap sikit lagi. Satu lagi ya di sini Bang. Udah? Dah, oke ya. Nah, siap? Siap semua? Oke, siap semua ya. Nah, berarti kita tinggal presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, kira-kira semana dapatnya nanti kita selesaikan ya, dimulai dari kelompok 1. Siapkan kelompok 1? Nah, oke. Untuk kelompok yang lainnya, tolong perhatiannya. Kita persilahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kepada kelompok 1 kami persilahkan. Di sini sayang, di mejanya lah. Nah, oke, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahan tambang golongan A yang akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bahan tambang golongan A yang akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Siti Juliananda ingin membacakan barang tambang golongan A.
Barang tambang golongan A atau strategis mencakup hasil pertambangan yang memegang peran penting dan memenuhi kebutuhan negara. Barang tambang yang termasuk ke dalam golongan A antara lain: A. Minyak bumi. Sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, minyak bumi merupakan salah satu jenis tambang yang terbatas dan dapat habis. Namun kenyataannya, minyak bumi merupakan salah satu barang tambang yang paling penting di dunia. Hal ini karena minyak bumi banyak digunakan manusia untuk berbagai keperluan, memulai dari keperluan rumah tangga, bahan bakar kendaraan, bahan baku industri, pembangkit listrik, dan masih banyak lagi. Di samping itu, minyak bumi juga berdampak pada kestabilan ekonomi, di mana perubahan harga pada minyak bumi dapat mempengaruhi perubahan harga pada barang-barang lainnya. Cadangan minyak bumi dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain di daratan, pertambangan minyak bumi juga terdapat di area lepas pantai. B. Gas bumi. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara produsen gas terbesar di Indonesia. Gas bumi umum ditemukan di tambang minyak. Hasil tambang yang satu ini sangat penting keberadaannya, terutama untuk industri. Minyak cadangan terbesar di Indonesia terletak di Sumatera Selatan, Musi, Papua Barat, Teluk Bintuni, Jawa Barat, Balongan, Kepulauan Riau, Natuna, dan lain-lain. C. Batu bara. Jenis tambang yang satu ini tentu sudah tidak asing bagi Anda, yaitu batu bara. Batu bara sering dikenal juga sebagai batu fosil karena terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta-juta tahun lamanya. Dulu batu bara digunakan sebagai bahan bakar kereta api, tetapi batu bara sendiri terkenal sebagai barang tambang yang memiliki berbagai fungsi. Sebagai bahan bakar usaha rumah kecil, pengganti kayu, bahan baku pembuatan plastik, dan bahan bakar jangka panjang (PLTU). Batu bara dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan kandungan karbon yang dimilikinya. Semakin banyak kandungan karbon di dalam sebuah batu bara, maka warnanya akan semakin hitam. Jenis-jenis batu bara antara lain antrasit, bituminus, subbituminus, lignit, dan gambut. Batu bara merupakan sumber bahan bakar yang lebih murah daripada minyak dan gas bumi. Selain itu, batu bara juga terpengaruh oleh kondisi cuaca. Di samping minyak bumi, gas bumi, Indonesia juga memiliki sumber batu bara yang sangat banyak, terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera. D. Nikel. Umum dimanfaatkan sebagai paduan logam. Nikel juga salah satu potensi sumber bahan tambang yang jumlahnya memadai di Indonesia. Dalam penggunaannya, nikel dicampurkan dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja. Pencampuran nikel dengan tembaga akan menghasilkan kuningan dan perunggu. Di samping itu, nikel juga berguna untuk membuat uang logam, sehingga berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pusat pengolahan nikel di Indonesia terletak di Pomala, Sulawesi Tenggara, dan di Suroko, Sulawesi Selatan. E. Timah putih. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara penghasil timah terbesar di dunia setelah Malaysia, Thailand, dan Bolivia. Pulau Bangka adalah letak sumber timah terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 60%. Timah dapat ditemukan pada batuan-batuan granit yang masih berbentuk serpihan-serpihan kecil, yang kemudian dipisahkan dari batuan granit agar mendapatkan konsentrasi tinggi. Akhirnya hasil ini akan diolah menjadi biji timah yang akan digunakan dalam usaha dengan skala produksi yang lebih besar. Timah putih adalah bahan tambang dengan struktur yang tidak terlalu keras dengan warna putih, keperakan, dan bersifat konduktor yang kuat terhadap panas dan listrik. Timah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Timah yang sudah diolah dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, antara lain kaleng makanan, pelapis besi, serta lembaran pembungkus permen, coklat, hingga rokok. Nah, silakan kelompok 1 untuk menampilkan
proyek pembuatan peta persebaran potensi tambangnya. Itu kira-kira peta apa? Tolong dijelaskan sama kawan-kawan. Ini adalah peta Kepulauan Jawa yang memiliki banyak sekali area-area tambang yang mencakup sumber daya alam tambang yang sangat berlimpah. Salah satunya terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang memiliki tambang minyak bumi, dan juga Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah yang memiliki tambang besi. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai bahan tambang golongan A. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan pada teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan seputar bahan tambang golongan A ini. Kami persilahkan, terima kasih. Bahan tambang golongan A. Mengapa barang tambang golongan A disebut strategis? Ulang. Kami ingin bertanya kepada kelompok 1 yang sudah membahas tentang bahan tambang golongan A. Mengapa barang tambang golongan A disebut strategis? Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman yang berkenan Pegang aja. Perkenalkan. Saya Elvija dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 1, apa manfaat barang tambang golongan A? Baik. selanjutnya kami persilakan kembali kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Kami ingin bertanya kepada kelompok 1, siapa yang mengelola bahan galian tambang golongan A? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang dimaksud bahan tambang golongan A? Baiklah, tidak ada pertanyaan lain lagi kan? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang jawab saya nanti. Jawab nanti gini aja. Kemudian pertanyaan terakhir kelompok 5 yaitu apa yang dimaksud dengan bahan tambang golongan A? Bahan tambang golongan A merupakan bahan galian strategis yang dicakup antara lain minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, nikel, termasuk tidak terani. Ada orang.
Baiklah, izinkan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Jawaban akan dibacakan oleh teman saya. Oke, tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaskia ingin membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa barang golongan A disebut strategis? Karena golongan A adalah barang tambang yang digunakan bagi pertahanan dan keamanan di dalam perekonomian negara. Nah, jadi jelas dari jawaban si kawan itu merupakan apa namanya tadi dikatakan bahwasanya barang tambang itu adalah sumber dari perekonomian negara, tahanan negara. Jadi dari situ juga sumber perekonomian negara kita, negara Indonesia. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan kelompok 3, apa manfaat barang tambang golongan A? Barang tambang memiliki manfaat yang penting untuk perekonomian negara karena barang tambang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, dan nikel. Kelompok 3 paham? Kira-kira. Nah, jadi fungsi minyak bumi itu untuk apa, Nak? BBM, Bu. BBM. Apa lagi? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik bisa? Iya, bisa. Lalu apa lagi? Minyak tanah itu dari mana? Dari bumi kan? Berarti digunakan untuk apa? Sebagai alat untuk memasak kan? Untuk menghidupkan api, ya kan? Lampu teflon gitu kan? Oke, lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4, siapa yang mengelola bahan galian tambang golongan A? Karena bahan tambang golongan A merupakan bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara, serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional, maka pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta dalam maupun luar negeri. Bisa diterima kira-kira? Nah, jadi yang mengelola itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan, tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Ya, kenapa? Karena itu sangat berguna untuk pertahanan negara, menambah perekonomian negara. Jadi yang mengelola itu memang harus Pemerintah. Oke, lanjut. Yang terakhir dari kelompok 5, apa yang dimaksud dengan bahan tambang golongan A? Bahan tambang golongan A merupakan bahan galian strategis yang mencakup antara lain minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, nikel, timah putih, dan uranium. Nah, kira-kira diterima kelompok 5? Ya, itu adalah jenis dari barang tambang. Nah, jadi sampai di sini sudah paham? Nah, paham ya? Sudah selesai penampilan kita hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini apa kira-kira? Nah, sebelumnya boleh kelompok 1 untuk menutup hasil diskusinya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi mengenai bahan tambang golongan A dari kelompok 1. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, paham ya dari kelompok 1 mengenai bahan tambang golongan A. Nah, kira-kira siapa tadi yang mendiskusikan tentang bahan tambang golongan B? Ya, apa itu bahan tambang golongan B? Apa, Nak? Iya, barang tambang yang penting. Apa barang tambang yang penting dari golongan B? Ayo kelompok 2. Emas. Itu golongan B, emas. Berfungsi tidak, emas? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Iya, untuk perhiasan, ya kan? Gelang, apalagi cincin, anting, kalung. Itu yang bisa dimanfaatkan. Selain emas, apalagi? Intan. Intan untuk apa juga? Iya, untuk perhiasan.
Nilai jualnya tinggi? Tinggi. Seperti emas juga nilai jualnya tinggi. Lalu apa lagi? Yang bisa dimanfaatkan. Itu merupakan bahan tambang yang penting. Juga untuk penambahan perekonomian negara. Nah, itu golongan B. Nah, kalau golongan C, apa itu barang tambang golongan C? Apa nak? Barang tambang golongan C? Merupakan bahan galian yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak termasuk ke dalam barang tambang golongan A dan B. Apa contoh barang tambang golongan C? Kalian berada di mana? Batu granit. Granit biasanya digunakan untuk apa? Iya, dasar lantai. Lalu apalagi contohnya? Apalagi nak? Lalu apalagi? Marmer. Marmer digunakan untuk apa marmer? Iya, untuk dinding, lantai itu yang dimanfaatkan. Lalu apalagi? Gipsun. Gipsun itu seperti apa nak? Iya, asbes. Bisa juga dibuat untuk seng asbes. Ya, itu manfaatnya. Nah, jadi dari kesemua sumber daya pertambangan, kira-kira kesimpulan kita hari ini dalam pembelajaran itu apa? Sudah paham semua? Sudah nak? Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran persebaran barang tambang? Iya, Hanum? Banyak sumber daya tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki nilai jual yang tinggi. Iya, banyak persebaran sumber daya alam yang tambang itu termasuk pada emas, intan, berlian dan lain sebagainya dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, kira-kira paham sampai di sini? Nah, jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, minggu ini sudah selesai, jadi kita sambung ke materi berikutnya itu ketahanan pangan. Ya, selesai sampai di sini, silahkan dibereskan bukunya. Ya, lalu kita tutup pembelajaran kita hari ini. Oh iya, kumpulkan hasil proyek kalian hari ini ya. Kumpulkan ke depan. Iya, naskahnya sekalian. Ayo kumpulkan ya proyeknya. Nanti ibu nilai proyek mana yang paling bagus. Simpan aja. Ininya aja. Apa namanya materi yang kalian buat sama proyeknya. Sudah nih, udah semua ini. Oke. Berarti udah semua nih. Oke, Hakim, silahkan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Doa selesai. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Apa yang tas baru? Bang aja MC. Oh, ini. Hati-hati ya, Bil. Kasih mana, Bu?